Pernahkah kamu merasa seolah-olah dunia ini tidak pernah berhenti bicara? Di setiap sudut, di setiap layar, kita dipaksa untuk menjadi yang paling vokal, paling cepat merespons, dan paling sering terlihat agar dianggap ada. Bagi kita yang lebih suka diam, dunia seringkali terasa sangat melelahkan. Kita sering dianggap pemalu, kurang percaya diri, atau bahkan tidak memiliki ambisi. Seolah-olah ketenangan kita adalah sebuah masalah yang harus diperbaiki. Namun, tahukah kamu, di balik diamnya seorang introvert sebenarnya ada sebuah mesin pemikiran yang sangat aktif. Dalam psikologi, ditemukan bahwa otak introvert memiliki jalur saraf yang lebih panjang untuk memproses informasi. Kita tidak hanya melihat, kita menyerap. Kita tidak hanya mendengar, kita memahami. Hari ini, mari kita berhenti mencoba menjadi orang lain. Mari kita rayakan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Inilah 5 kekuatan super orang introvert yang sering diremehkan oleh dunia. Kekuatan pertama adalah kemampuan mengamati yang luar biasa tajam. Introvert mungkin jarang bicara di sebuah ruangan, tetapi itu karena mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Mereka sedang memetakan realitas. Seorang peneliti bernama Dr. Marty Olsen-Laney mengungkapkan bahwa introvert memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap detail. Saat orang lain sibuk berbicara, kamu menyadari perubahan kecil pada ekspresi seseorang. Kamu menyadari nada suara yang sedikit bergetar atau pola-pola yang luput dari pandangan mata biasa. Bayangkan otakmu adalah sebuah kamera beresolusi tinggi. Kamu menangkap setiap momen dengan detail yang kaya. Inilah sebabnya introvert seringkali menjadi analis, detektif, atau ilmuwan yang handal. Kamu tidak hanya melihat permukaannya, kamu melihat esensinya. Kekuatan ini membuatmu sulit untuk dibohongi, karena kamu membaca apa yang tidak terucap. Pernahkah seseorang berkata kepadamu, "Aku merasa sangat nyaman bicara denganmu"? Itu bukan kebetulan. Itu adalah kekuatan super keduamu, menjadi pendengar yang tulus. Di dunia yang sibuk menyiapkan jawaban sebelum lawan bicara selesai bicara, introvert hadir dengan kemampuan active listening. Kita mendengarkan bukan untuk membalas, tetapi untuk memahami. Kita memberikan sesuatu yang sangat langka di zaman sekarang, perhatian penuh. Secara psikologis, ini menciptakan koneksi emosional yang sangat dalam. Kamu adalah ruang aman bagi orang lain. Kekuatan ini menjadikan introvert sebagai sahabat yang sangat setia dan pemimpin yang empati. Karena kamu mendengarkan setiap keluhan dan aspirasi tanpa menghakimi, orang-orang akan merasa dihargai di dekatmu. Diammu bukan berarti kosong. Diammu adalah bentuk kasih sayang yang paling dalam. Banyak orang merasa ketakutan saat harus sendirian. Namun bagi introvert, kesendirian adalah sumber energi. Inilah kekuatan super ketiga, kemandirian emosional. Dalam psikologi, ini disebut sebagai internal orientation. Kita tidak mencari validasi atau kebahagiaan dari pujian orang lain atau keramaian media sosial. Kita menemukan rumah di dalam batin kita sendiri. Kemampuan ini membuat introvert sangat tangguh saat menghadapi krisis. Ketika dunia di sekitarmu sedang kacau, kamu memiliki kemampuan untuk mundur sejenak, mengatur pikiran, dan tetap tenang. Kamu tidak bergantung pada sorotan untuk merasa berharga. Kamu tahu siapa dirimu, bahkan saat tidak ada satupun mata yang melihat. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, merasa cukup dengan diri sendiri. Kekuatan super keempat lahir dari keheningan, yaitu kreativitas yang mendalam. Tahukah kamu bahwa banyak karya besar dunia, mulai dari teori relativitas Einstein hingga cerita Harry Potter, lahir dari momen-momen kesendirian? Introvert memiliki habitat alami yang disebut low stimulation. Disinilah otak kita masuk ke dalam kondisi yang disebut flow state atau kondisi mengalir. Tanpa gangguan suara atau interaksi sosial, imajinasimu bisa terbang lebih jauh. Kamu tidak butuh tepuk tangan untuk mulai berkarya. Kamu hanya butuh ruang kecil, sebuah jurnal, atau layar laptop, dan dunia batinmu akan mulai menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jangan remehkan waktu-waktu yang kamu habiskan sendirian di kamar, karena mungkin saja di sanalah ide besar berikutnya sedang lahir. Terakhir, kekuatan super yang paling fundamental,
Kedalaman berpikir. Introvert seringkali membenci obrolan basa-basi atau small talk. Bukan karena kita sombong, tapi karena kita haus akan makna. Kita lebih suka berbicara tentang tujuan hidup, alam semesta, atau perasaan yang paling jujur daripada berbicara tentang cuaca hari ini. Kekuatan ini disebut deep processing. Sebelum sebuah kata keluar dari mulutmu, ia sudah melewati proses analisis yang sangat panjang di dalam kepalamu. Itulah mengapa saat seorang introvert berbicara, kata-katanya seringkali memiliki bobot yang berat dan tepat sasaran. Kamu adalah pemikir yang strategis. Kamu tidak hanya bergerak, kamu merencanakan. Dunia mungkin bergerak lebih cepat, tapi kamu bergerak lebih dalam. Dan seringkali, kedalamanlah yang memenangkan perlombaan pada akhirnya. Menjadi introvert di dunia yang bising memang tidak mudah. Kita mungkin sering merasa lelah, merasa harus berubah, atau merasa tidak normal. Tapi ingatlah, dunia tidak hanya butuh orang yang bicara. Dunia juga butuh orang yang berpikir. Dunia butuh orang yang mendengar. Dunia butuh kamu. Jangan pernah meminta maaf atas ketenanganmu. Ketenanganmu bukan sebuah kekurangan. Itu adalah bentuk kekuatan yang tidak berisik namun sangat kuat. Karena bunga tidak mekar dengan cara yang sama, tapi semuanya tetap indah pada waktunya. Sebelum video ini berakhir, aku ingin bertanya padamu. Dari 5 kekuatan tadi, mana yang paling sering kamu rasakan dalam hidupmu? Atau mungkin, kamu punya kekuatan lain sebagai introvert yang belum aku sebutkan? Tuliskan pemikiranmu di kolom komentar. Mari kita jadikan ruang ini tempat di mana suara-suara tenang kita bisa saling menguatkan. Jika video ini membantumu merasa lebih dipahami, silakan subscribe. Kita akan berjalan pelan-pelan bersama di sini untuk memahami diri lebih dalam lagi. Terima kasih sudah bertahan sampai detik ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.